Saat sedang merayakan tahun baru bersama keluarganya, Alicia ini tiba-tiba meminta izin kepada ibunya untuk berbaring sejenak karena saat itu perutnya sakit. Tapi ternyata wanita ini bukan pergi ke kamarnya, melainkan ia keluar dari rumahnya menuju halaman belakang untuk bertemu dengan pria yang ia kenal melalui media sosial. Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas kisah nyata yang terjadi di kota Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2001 tentang seorang wanita yang diculik pada malam tahun baru dan ia dilecehkan dan disiksa oleh penculiknya selama 4 hari ia diculik. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kami makin semangat menyajikan kisah-kisah nyata menarik lainnya. Alicia Kozakiv yang lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1988 di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Ia juga memiliki nama lain yaitu Alicia Kozak. Ia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya bernama Chuck Kozavic. Mereka terlahir dari pasangan Charles Kozavic dan Mary Kozavic. Wanita ini sangat menyukai film-film Disney, suka bernyanyi, dan ia selalu bermimpi tentang kehidupan seorang putri. Pada awal tahun 2000-an, internet sudah menjadi hal yang populer di kalangan anak muda Amerika Serikat. Chuck ini yang merupakan kakak Alicia sangat suka dengan dunia internet, di mana ia bisa berkenalan dengan orang-orang baru dan mengobrol dengan mereka, walaupun entah kapan mereka bisa bertemu. Layaknya di era sekarang seperti Facebook dan media sosial lainnya, Alicia ini yang sering melihat kakaknya senyum, tertawa, dan selalu bahagia. Ia penasaran dan meminta kakaknya untuk mengajari dirinya menggunakan situs yang kakaknya gunakan, agar ia juga dapat mengakses situs tersebut. Dan kakaknya ini yang penuh kegembiraan saat itu, dengan senang hati ia mengajarkan adiknya, yang saat itu Alicia berusia 13 tahun. Setelah beberapa bulan sering mengakses aplikasi tersebut, Alicia kemudian berkenalan dengan seorang pria yang berusia 38 tahun. Pria itu bernama Scott William Tier. Scott ini di usianya yang ke-38 tahun, ia sudah menikah sebanyak 2 kali. Scott lahir pada tahun 1963 dan ia memiliki seorang anak gadis berusia 12 tahun. Selama 9 bulan mereka sering bertukar pesan. Kemudian Scott mengajak Alicia bertemu, tepatnya pada malam tahun baru tahun 2001 menuju ke tahun 2002. Pria ini yang saat itu berada di kota Herndon, Virginia, demi melancarkan aksinya, ia kemudian melakukan perjalanan ke Pittsburgh. Tepatnya jam 19.00 atau jam 7 malam, Scott kemudian mengatakan melalui pesannya bahwa dirinya sudah berada di halaman rumahnya. Alicia yang membaca pesan itu, kemudian ia menyuruh Scott agar menunggu dirinya di halaman belakang rumahnya. Bersamaan dengan itu, Alicia yang sedang merayakan tahun baru bersama keluarganya, kemudian ia mengatakan kepada ibunya bahwa dia sedang sakit perut dan ingin beristirahat di dalam kamarnya. Ternyata Alicia saat itu berbohong kepada kedua orang tuanya. Bukannya pergi ke kamar, gadis itu berjalan menyusuri lorong ruang tamu menuju pintu depan dan keluar menuju halaman belakang. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Alicia mendengar suara yang memanggil namanya dari belakang. Saat ia berbalik, disinilah ia dibius oleh Scott dan dibawa masuk ke dalam mobilnya. Setelah 5 jam perjalanan, wanita ini kemudian sadarkan diri dan ia sudah berada di kota Herndon, Virginia, Amerika Serikat. Dengan sangat kasar, kemudian Scott menyeret Alicia ke dalam rumahnya dan didorong ke sebuah ruangan di bawah lantai. Ruangan itu kemudian dikunci dan saat itu juga Scott William Tier melakukan pelecehan seksual terhadap Alicia untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, kemudian leher Alicia dirantai dan Scott menyiksanya serta memukulnya hingga hidungnya mengalami patah tulang. Saat sedang menyiksa wanita ini,
Scoot yang saat itu sedang live streaming, di mana ia sengaja mempertontonkan aksinya itu di sebuah situs yang biasa ia gunakan, dan saat itu banyak sekali yang menonton kejadian ini. Kedua orang tua Alicia yang saat itu menyadari anaknya tidak berada di dalam kamarnya, kemudian mereka melakukan pencarian selama semalam, namun tidak ada hasil. Mereka kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah beberapa hari polisi Pittsburgh menangani kasus ini, namun Alicia belum juga ditemukan. Keluarga Alicia pun berinisiatif untuk memajang poster anaknya yang hilang di beberapa jalan yang cukup ramai di kota Pittsburgh, serta kedua orang tua Alicia meminta bantuan pada media televisi pusat nasional untuk menyiarkan berita hilangnya anaknya. Sedangkan kasus ini terungkap dari poster yang dipajang ibu Alicia, di mana ada seseorang yang pernah menonton live streaming Scoot. Kemudian orang itu menelpon polisi dan melaporkan nama pengguna yang digunakan Scoot di jaringan tersebut. Tidak butuh lama kemudian polisi Pittsburgh menemukan identitas penculik Alicia serta di mana alamat ia tinggal. Di hari keempat Alicia diculik, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2002. Scoot yang saat itu mengurung Alicia tanpa menggunakan busana. Ia kemudian berangkat bekerja. Alicia menghabiskan hari itu dengan menangis dan berdoa. Dia percaya bahwa pelaku kekerasan akan membawanya ke lokasi terpencil dan mengakhiri hidupnya. Pada sore hari, tepatnya pada pukul 16:10, wanita ini mulai mendengar suara-suara keras di dalam rumah Scoot. Seolah-olah ada beberapa pria di luar pintu yang mendobrak pintu kamar tempat ia dikurung. Dengan rasa takut, kemudian ia menggulingkan badannya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur, karena dia mengira Scoot telah mengirim seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu Alicia tetap diam ketika dia mendengar suara laki-laki yang berkata, "Tidak ada seorang pun di sini. Semuanya bersih." Beberapa detik kemudian suara yang sama berkata, "Tunggu, ada pergerakan di sini." Saat itu ia begitu ketakutan ketika dia menyadari bahwa sepatu boot berada tepat di depan tempat tidur di mana ia bersembunyi. Polisi itu kemudian menyuruhnya keluar. Alicia kemudian menggulingkan badannya dan keluar serta mengangkat tangan, sembari ia mencoba menutupi tubuhnya yang saat itu tidak menggunakan busana. Alicia saat itu begitu takut ketika merasakan sebuah pistol diarahkan ke wajahnya, dan dia berpikir ini memang akan menjadi akhir hidupnya. Ketika pria itu membalikan badannya, ia bisa membaca inisial FBI. Dan beberapa detik kemudian ruangan itu dipenuhi petugas polisi, serta mereka melepaskan rantai dan menutupi tubuh Alicia. Saat Alicia ditemukan oleh polisi, kedua orang tuanya tidak berada di tempat ini. Saat itu ia juga berpikir bahwa orang tuanya tidak datang karena mereka marah dan tidak mencintainya lagi. Di akhir kisah ini, 1 jam setelah Alicia ditemukan, kemudian Scoot William Tier ditangkap di tempat di mana ia bekerja. Pada akhirnya Scoot dijatuhi hukuman 19 tahun 7 bulan penjara. Namun pada masa pembebasannya pada tahun 2019, hukumannya ditambah 2 tahun karena melanggar ketentuan pembebasan, di mana ia didapati mengunjungi situs pornografi. Sedangkan Alicia Kozakiv, setahun setelah penculikannya pada usia 14 tahun, ia kemudian mendirikan Project Alicia. Project ini merupakan kelompok advokasi yang meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan mengenai topik-topik seperti keamanan internet serta penculikan anak secara online. Alicia saat ini sudah menikah dan memperoleh gelar sarjana psikologi dari Point Park University pada tahun 2016. Ia menyelesaikan gelar masternya di bidang psikologi forensik, dan ia juga terus berjuang untuk mengesahkan hukumnya di lebih banyak negara bagian di seluruh negeri. Oke guys, sekian kasus kali ini. Jika ada kasus yang menarik untuk dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.